Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Cidaun, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resna. Gimana kabarnya? Baik, Bu Resna? Alhamdulillah, Bapak. Bagaimana kabar Pak Yogi? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Gini, Bu, 3 hari yang lalu saya mendapat tugas untuk mensupervisi Ibu di kelas Ibu. Dalam tahapan supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi di kelas Ibu, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi, Ibu. Ya, Pak. Nah, dalam percakapan hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, di mana harapannya kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran untuk kesiapan Ibu nanti di supervisi. Seperti itu, Bu. Semoga harapan nantinya Ibu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ya, Bu. Ya. Kemudian mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan akademik Ibu, kemudian pengetahuan Ibu dalam proses pembelajaran, dan pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran tersebut ya, Bu. Nah, untuk membuka percakapan hari ini nih, Bu, bolehkah saya tahu harapan Bu Resna dari pertemuan kita siang hari ini? Nah, ya, perasaan saya juga sebenarnya senang sekali, Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Yogi. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Resna dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Resna akan menyampaikan materi tentang apa nih? Ya, kami akan belajar tentang SPLTP atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel bersama dengan manfaat dalam kehidupan kita. Oh, iya. Terkait dari materi tentang SPLTP, ini tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Ya, nanti siswa itu akan diberikan kegiatan ya, kegiatan membaca dan praktik. Jadi mereka akan mengetahui bagaimana SPLTP tersebut dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan ya. Dari pengamatan ini siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan SPLTP tersebut. Oke, baik. Luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih? Area yang dikembangkan? Nah, ya seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu adalah membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Nah, dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, ya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di diskusi kelompok tersebut. Oh ya. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa-apa saja nih yang sudah dipersiapkan Ibu untuk mempersiapkan supervisi nantinya? Nah, jadi seperti ya Pak. Jadi ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Bapak beri bimbingan kemarin itu, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Nah, selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti yang berbeda-beda Pak, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga
yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar nanti gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP untuk pembelajaran besok? Jadi hari Selasa nanti ya mungkin ya? Iya betul Pak. Jadi nanti tuh kita akan belajar tentang membeli 3 jenis produk. Nah, jadi strateginya saya mencoba untuk berdiferensiasi berdasarkan asesmen awal ya yang saya lakukan. Jadi siswa ini kan ada gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya berikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda, Pak. Nah, misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi ya dan mengamati lewat gambar-gambarnya. Setelah itu kelompok auditori saya berikan video pembelajaran. Ya, jadi mereka mengamati pembahasan SPLTP. Nah, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Nah, sedangkan di kelompok kinestetik, ya, karena mereka aktif dan luar biasa gitu ya, jadi mereka akan melakukan suatu praktik yang langsung gitu ya. Bagaimana membeli 3 produk langsung ke kantin tanpa harus mengetahui dulu barang harga barangnya gitu ya Pak. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Bu? Iya. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan-persiapan dari Bu Resna, strategi yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran diferensiasi ini, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Nah, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ya Pak, mungkin hari Selasa Pak, Oh, iya. ya besok ya, Oh, iya, iya. saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Iya, iya. Nah, jadi pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali yaitu pasca observasi ya Bu. Iya. Yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Bu? Jadi saya mendapatkan gambaran ya Pak untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya ya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa nanti. Ya. Cukup saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resna. Hari ini saya mohon izin ya Bu untuk menjadi supervisi akademik. Saya akan duduk di belakang untuk memantau Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Boleh ya Bu? Boleh Bapak. Boleh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Oke ya. Udah semuanya udah ada ya. Nah, untuk memulai pertemuan hari ini, coba siapa yang mau memimpin doa? Oke. Sudah siap sebelum belajar berdoa dalam baik. Berdoa selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ingin ngecek ini untuk yang tidak hadir siapa aja hari ini? Mila sakit. Oh, sakit. Oh, lumayan ya, semuanya sakit? Ya. Oke ya, kita doakan ya sama-sama untuk teman kita yang sedang sakit hari ini. Semoga diberikan kesembuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menggali informasi yang berkaitan dengan melalui tayangan PPT dan sumber lain untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel ya, melalui kerjasama dalam kelompok secara tepat dan teliti. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali kalian ke materi kita yang minggu kemarin ya, yang udah berlalu. Kita pernah belajar tentang SPL DEPI. Kira-kira ada yang ingat apa itu SPL DEPI? Oke, berarti ada berapa variabel di situ? Oke. Nah, untuk mengingatkan kembali, karena ini kita belajar tentang SPLTP, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya dari SPLTP. Untuk apa coba? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, jadi ada manfaat yang pertama kalau kita belajar SPLTP, yaitu untuk menentukan harga dasar atau harga pokok suatu barang. Karena kan tidak diketahui ya. Nanti kita akan mencari variabel X, Y, dan Z ya, karena 3 variabel. Sama di SPLTP juga. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menentukan laba atau keuntungan. Sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya dengan kita mempelajari persamaan linear ya. Nah itu jadi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk selanjutnya kalian akan mengisi asesmen diagnostik lewat kuisis ya. Oke, kita mulai ya. Ini ada masalah nanti yang akan kalian selesaikan ya. Yang akan kalian selesaikan secara berkelompok ya nanti. Nah untuk sekarang kelihatan ya, coba kalian simak dan amati ya dari permasalahan yang ada di sini nih. Udah disusun, udah ditulis. Coba tulis dulu masalahnya apa. Ya, coba amati ya, simak dan amati. Kira-kira apa tuh masalahnya? Sudah ketemu? Ditulis saja dulu di buku catatan kalian. Nanti itu yang akan kita selesaikan, cari solusinya ya. Ya. Nah untuk menyelesaikan masalah ini nanti kita akan buat kelompok. Nah kalau udah seperti ini berarti kalian ini kelompok, misalkan kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3 ya. Nah, nanti masing-masing kelompok coba kalian siapa yang menjadi ketuanya, kemudian anggotanya siapa yang nanti untuk jadi semuanya kerja gitu ya, mencari referensi untuk nanti menyelesaikan masalah. Setelah kalian susun masalah-masalahnya ya, kalian ini dulu diskusikan dulu apa yang akan kalian pecahkan ya. Nah, itu sama ya, yang di LKPD dengan di depan itu sama ya. Sok. Bisa. Oke. Iya. Nah, kalikan. Diam. Jadi ambil salah satu persamaan, mau yang mana persamaan satu, misalkan mau yang mana, mau dieliminasinya, mau yang X, yang Y, atau yang Z ya. Jadi nanti disamakan dulu ya. Misalkan iya, ini berapa? 6 kali 15. oh iya, 6 kali 15 berapa ya. Nanti kamu total di sini. Ini nggak usah, ini aja, nanti di ini aja yang di ini. Setelah dikalikan kan ini hasilnya ya, kamu tambahkan iya. Oke, sok lanjut. Nah, nanti kalian perwakilan aja ya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Perwakilan aja, nggak usah semuanya maju ke depan ya. Oke. Udah belum? Udah. Kelompok 1 mana? Laura, coba ke depan. Ini aja ya. Di situ kan simpulannya aja. Coba dengarkan ya. Nanti untuk kelompok yang lain boleh menanggapi atau boleh bertanya gitu ya setelah Laura menyimpulkan hasil dari diskusinya.
dari hasil diskusi kelompok 1 dapat menyimpulkan proses pemecahan masalah siomay, batagor, dan teh botol. Pertama, kita harus menelaah dan mengetahui terlebih dahulu masalahnya, seperti berapa jumlah siomay, batagor, teh botol yang dibeli dengan jumlah uang 200.000. Untuk cara menyederhanakannya, kita perlu menganalisis dan membuat model berbentuk SPLTV untuk menyamakan persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan setelah mengeliminasi dan mensubstitusikan. Berarti, satu porsi siomay Rp 15.000 dikali 6 sama dengan 90.000. Satu porsi batagor Rp 12.000 dikali 4 sama dengan 48.000. Satu porsi teh botol Rp 8.000 dikali 10 sama dengan 80.000. Total semuanya menjadi 218.000 dan mendapat potongan 10% dengan harga 28.800 menjadi 196.000 dan sisa menjadi 3.800. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari pemaparan Laura kelompok 1? Oke, sekarang boleh kelompok 2 atau mau kelompok 3? Kelompok 2 boleh, maju. Oke, Azmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 2 dari soal yang telah diberikan. Dari permasalahan ini, setelah kami hitung dan kami diskusikan, kami mendapati bahwa Citra yang ingin menraktir 10 orang temannya di tempat yang sebelumnya ia melihat Anggun dan adik-adiknya memesan 3 porsi siomay, 2 porsi batagor, dan 3 teh botol dan harga 93.000. Sedangkan Citra makan di meja sebelahnya bersama Budi yang memesan 1 porsi siomay, 1 batagor, dan 2 teh botol sehingga 43.000. Dan di hari ulang tahun Citra, ia hanya memiliki uang sebanyak 200.000 dan ternyata uang untuk menteraktir teman-temannya tidak cukup, tetapi ada potongan harga sebesar 10% yang membuat uangnya pas dan dapat kembalian sebesar 3.800. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azmi. Oke ya. Tepuk tangan tadi untuk Laura dan Azmi. Nah, sekarang kelompok 3, siapa yang mau maju? Oke. Oke, Mangga Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hasil eliminasi dan substitusi permasalahan di atas adalah Citra memiliki sisa uang 3.400 dan dari sisa traktiran teman Citra membeli somai, batagor, dan teh botol. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan masalah kontekstual ya dalam sehari-hari kalian tentunya yang berkaitan dengan SPLTP. Jadi tidak hanya menentukan nilai variabel yang belum diketahui ya, tetapi suatu cara untuk menginterpretasi nilai variabel yang diperoleh ya untuk menyelesaikan masalah ya. Kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Apa yang kalian rasakan? Nah, senang. Terus apa yang sudah kalian dapatkan? Paham nggak dengan yang sudah kalian kerjakan hari ini? Ya, jadi kalian bisa mencari
nilai atau variabel dari masing-masing. Nah, nanti setelah ini kalian akan evaluasi. Kalau tadi kan kelompok ya. Nah, untuk hari ini kalian individu ya. Nanti silakan Ibu share untuk ke Google Form ya. Ada di situ soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya, materi untuk minggu depan yaitu materi sistem pertidaksamaan ya. Jadi nanti pertidaksamaan linier ya. Nanti kalian silakan cari di buku atau di sumber-sumber yang lain ya, supaya nanti pas pertemuan kita kalian sudah ada gambaran apa itu sistem pertidaksamaan linier. Nah, alhamdulillah ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai ya di akhir penutup ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya. Terima kasih ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang ya, supaya kita bisa ketemu lagi di minggu depan tentunya ya, di pertemuan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risna, paham Kak? Untuk nuhun tos biasa hadir di kegiatan pasca observasi supervisi untuk memenuhi sebuah tugas. Gimana kabarnya Bu Risna sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan ya, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung begitu Bu? Oke Pak. Jujur ya, perasaan saya tuh sebenarnya belum terbiasa gitu ya melakukan observasi atau di supervisi di dalam kelas. Jadi ada perasaan gugup Pak atau tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu, sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya Pak, alhamdulillah. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas Bu? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa ya. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya Bu, baik Bu. Jadi area pengembangan ada pada kegiatan literasi ya Bu, dan kolaborasi siswa yang Ibu kembangkan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikitnya masih banyak ada kekurangan. Masih ada kekurangan Ibu. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Kira-kira? Kendala yang saya hadapi yaitu kemarin itu adalah masih ada siswa yang kurang aktif ya dalam kelompoknya dan juga sulit dalam manajemen waktu Pak. Manajemen waktu ya? Ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Untuk anak yang kurang aktif itu mungkin alasannya saya tanya ya ke siswa saya itu ternyata
dia belum sarapan gitu ya. Kemudian sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya ya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Ya, padahal pembelajaran belum selesai ya. Karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama gitu, Pak. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira ada solusi Bu tidak menurut Ibu untuk supaya tidak terjadi kembali itu? Ya, mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi atau sebelum pulang sekolah. Ya. Saya mengingatkan kepada siswa untuk besok gitu ya harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ya, mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu, Pak. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya Bu, dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas. Ya, Semoga dapat direalisasikan dan dapat dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik ya Bu, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih Ibu mau menerapkan yang direncanakan oleh Ibu barusan disebutkan Bu? ya Pak, mungkin lebih cepat tentu lebih baik Pak. Ya, insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali ya akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya untuk memanajemen waktu dengan baik, Pak. Ya, bagus sekali Bu, mudah-mudahan terlaksana ya Bu. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Iya, Pak. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak Pepe, mungkin Pak, Bapak Hamka untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi barusan tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan gitu Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Yogi yang telah memberikan kesempatan untuk saya juga memberikan umpan balik terhadap apa yang tadi disampaikan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Resna ya, yang telah memberikan kesempatan untuk saya ikut serta ambil bagian dalam kegiatan observasi di kelas. Izin saya menyampaikan umpan balik yang akan saya sampaikan. Begitu luar biasa tadi apa yang ditampilkan oleh Bu Resna ya. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga tidak lupa termuat di dalamnya ada pembelajaran KSE yang tentu itu sudah sebelumnya direncanakan dan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran, baik itu di RPP ataupun modul ajar yang digunakan. Mulai dari bagian kelompok atau juga keterlibatan media dalam kegiatan pembelajaran, juga ada LKPD, kemudian ada juga tugas siswa sesuai dengan minat dan bakat dari minat dan gaya belajar ya peserta didik itu sendiri. Kemudian tadi saya lihat juga ada beberapa yang antusias, ya walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi, tapi tadi sudah divalidasi bahwa siswa tersebut belum sarapan sehingga kurangnya manajemen waktu ya. Kemudian Pak Yogi juga tadi menyampaikan analisis ya terhadap apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Bu Resna, yaitu kaitan dengan alur Tirta yang dimana di dalamnya itu ada ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ya coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Artinya apa yang disampaikan oleh Bu Resna itu juga tidak atas dasar paksaan atau tidak atas dasar intervensi dari pihak manapun, dan itu sangat penting bagi Pak Yogi untuk mengasah kemampuan Pak Yogi sebagai seorang coach ya. Dan ke depan mungkin ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih Pak Yogi, saya kembali. Terima kasih atas umpan baliknya Bapak Pepe, paham Kak. Dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang tadi, maksudnya akhirnya rangkaian kegiatan supervisi
akademik yang sudah selesai dari mulai percakapan pra-observasi, ya Bu, kemudian kegiatan observasi, dan pasca percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Hamka yang sudah bisa hadir sebagai PP dan Ibu Resna yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.